Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Sobat Seru. Halo Sobat Seru, itu Bagus Akmal. Sandi Luo kembali lagi. Kita kembali di ngobrol santai di jam 2 ya. Lagi-lagi. Salah lagi lagunya. Wah, salah saya tidak bisa menyambut lagunya. Beda ya, kita beda, ada generation gap ya. Sebenarnya lo sama, lagu lo tua sama gue juga sama. Udah pada makan siang? Udah, ya kan? udah alhamdulillah Yang sudah makan siang. Work from home ini adalah jam-jam yang sangat menentukan kehidupan Anda ya. Widih, kenapa bisa begitu? Ya kan habis makan nih, ya kan mau meeting tapi kenyang kan, iya, bawahnya kena AC ngantuk. Tambah lagi kalau misalkan udah kasur itu sama letaknya dengan meja belajar atau meja kerja. Nah itu tuh ngaruh banget tuh. Ngaruh. Jadi untuk kerja-kerja biasanya ada budget tambahan yang dari rumah ya, beli meja kerja mau nggak mau. Kalau nggak bablas, yakin gua kerja-kerja seperti itu. Ujungnya malah tidur. Jangan ya Sobat Seru ya. Jangan. Karena kita berdua akan menemani sampai dengan jam 3 siang nanti. Untuk sekarang ini kita punya banyak banget nih ya berita juga, dan juga nanti kita punya obrolan seru. Betul. Kita tidak berdua saja, nanti kita akan bertiga ya. Bertiga. Ngerumpi dong. Kalau berdua main catur, bertiga ngerumpi. Berempat, berlima, hati-hati, tutup pintu, tutup rumah. Weh. Takutnya ada apa-apa. Walau. Kita akan mengambil informasi dari CNN Indonesia. Kita masih membahas sepanjang hari ini tentang karir dan pandemi ya. Nanti juga obrolannya pasti juga seputar karir nih. Kalau tadi di jam sebelumnya kita sempat membagikan lowongan pekerjaan ya. Oh iya. Jadi buat yang lagi mencari pekerjaan silahkan cek di detik.com ya. Iya, di CNN juga siapa tahu Di lagi CNN juga ada. ada. Karena sekarang juga ada nih yang baru mendapatkan pekerjaan baru. Wah, oke nih. Oke nih. Pekerjaannya itu tapi bukan main-main ya. Ini butuh yang namanya tanggung jawab yang besar. Betul. Karena Pak Isdianto dilantik oleh Jokowi menjadi Gubernur Kepri, menggantikan Nurdin. Kita lihat ya, Presiden Joko Widodo hari ini melantik Wakil Gubernur Kepulauan Riau itu Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan 2016 sampai 2021 di Istana Negara. Isdianto menggantikan Nurdin Basirun yang terjerat kasus korupsi reklamasi Kepulauan Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan Nurdin kini telah dipidana 4 tahun penjara. Jadi memang tadi sudah dilakukan sumpah jabatannya ya untuk mengemban sebagai Gubernur Kepulauan Riau, dan Isdianto dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 71 /P tahun 2020 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021. Dan usai pelantikan, Isdianto melakukan sesi foto bersama dan mendapatkan ucapan selamat dari Jokowi tanpa salaman. Iya dong. Social distancing. Jadi gimana nih? Distancingnya. Gini ya. Jadi Bapak selamat Pak ya. Oke. Selamat melanjutkan. Selamat. Yang melanjutkan jabatannya ya. Emang sebelumnya sudah hampir setahun ini Pak Isdianto ditunjuk sebagai PLT ya Sobat Seru ya, menggantikan Nurdin yang tersangkut kasus korupsi. Dan memang setelah setahun ya udahlah langsung aja sisa jabatan dikeluarin aja sebagai gubernur. Karena sisa waktu tinggal sebentar lagi, setahun masa jabatan, setahun setengah mungkin masa jabatan untuk Pak Isdianto diharapkan untuk bisa membawa Kepulauan Riau menjadi lebih baik lagi. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah ya, status doang. Secara pekerjaan juga sebenarnya udah mengemban sebagai gubernur dalam setahun terakhir. Betul. Jadi ini tinggal statusnya sah dan jelas ya. Setuju. Dan Isdianto ini merupakan Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Kepri. Dia juga lama berkarir sebagai birokrat di Kepri dan mulai dari Camat Tebing Karimun hingga menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepulauan Riau. Ada jenjangnya ya? Ada jenjangnya yang udah dilalui semuanya. Jenjang terus jadi gubernur. Gak yang tiba-tiba langsung jebret gitu. Oh jangan, itu nanti jadinya ada sesuatu di belakang. Ya kan, tahu belum pernah apa nyalon wali kota. Waduh, masalah ini nanti saya. Sandy. Siap Pak Gibran. Gak ada maksud apa-apa. Ya kan sama-sama. Oh, mungkin dia mulai dari wali kota dulu. Iya. Ya kan, wali kota, ntar bupati, gubernur, presiden. Pakai bapak aja dong. Kan kita nggak tahu, namanya juga betul, mau berkarir, ya dukung-dukung aja lah gitu. Kayak pekerjaan kita kan semuanya juga ada jenjangnya. Setuju. Kayak gue pertama kali gue kerja emang gue lama di radio, tapi gue pernah merasakan kantoran. Mulai dari creative assistant, produser senior, cakep, ya kan? Dipecat? Oh enggak. Dirumahkan? Enggak, gue pindah. Oh pindah. Siaran lagi, kembali siaran. Gitu. Jadi gue sempat
Tapi 2 yang tahun lah merasakan merasakan kantor. ketika bekerja sebagai anak kantoran Ya, sama kalau penyiar kan jatuhnya lebih ke freelance ya. betul. Iya kan? Apa yang lu rasain perbedaannya? Gue menyadari ya kalau ternyata itu gue nggak suka berada di kantor. Oke. Jadi sebenarnya dengan sekarang situasi work from home itu tidak banyak merubah kebiasaan gue. Karena Pantesan dia nanya melulu. kenapa, Pak? Ya tadi lu nanya, Pak, enakan work from home atau enakan WFH atau enakan di kantor? Kalau lu lebih enak di mana? Ya kan gue bilang, gue kan lebih doyan di kantor. Oh lu lah kantoran ya. Karena gue ngerasa ada ambience yang gue dapet. Oke. Kalau di rumah ada yang gangguin banyak. Oh betul. Gua mungkin karena belum ada gangguan itu kan. Nanti lo akan rasakan ya. Nanti. Nah kalau sekarang juga yang akan merasakan juga sebenarnya dari berbagai belah pihak ya. Ya. Termasuk bukan cuma pekerjaan tapi soal gaji juga nih. Nah ini dia, menyoal gaji direktur kartu prakerja kala insentif macet. Wah. Presiden Joko Widodo belum lama ini menetapkan ketentuan gaji untuk para direksi manajemen pelaksanaan kartu prakerja. Rentang gajinya mulai dari 47 juta rupiah hingga 77,5 juta rupiah per bulan untuk jabatan tertinggi direktur eksekutif. Wajar, direktur eksekutif. Iya, tapi tetap sih Pak, ini di saat pandemi sekarang ini angka segitu tuh tidak kecil sebenarnya ya. Apalagi itu kan per bulan ya, Sobat Seru ya. Gokil. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 81 tahun 2020 tentang hak keuangan dan fasilitas bagi direktur eksekutif dan direktur pada manajemen pelaksana kartu prakerja. Belet itu diteken pada 20 Juli 2020. Jadi memang dalam belet tersebut direksi juga mendapat tunjangan perjalanan dinas dan fasilitas jaminan sosial. Gokil ya. Besaran tunjangan setara dengan perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi pertama hingga madya sesuai dengan tingkatan direksi. Jadi bukan cuma gaji tapi masih banyak tunjangan-tunjangan lainnya nih. Iya, tapi kalau ngomongin efektivitas ya buat Sobat Seru ya, ini ngomongin kartu program kartu prakerja ini kan masih menuai pro dan juga kontra di masyarakat. Sampai kemarin juga banyak akhirnya salah satu staf khususnya mundur ya. Iya. Karena duit kartu prakerjanya ada yang lari ke aplikasinya dia. Nah itu dia, makanya ini tuh kayak masih dipantau nih kinerja direksi manajemen pelaksana yang dikabarkan memang belum memuaskan publik gitu. Itu dia, udah belum terlalu memuaskan, duitnya gede banget lagi. Mungkin salah satu alasan kenapa dikasih bayaran besar itu kan biasanya kan ada alasan untuk supaya tidak dimainkan. Dalam artian ya lu udah kasih gaji gede nih masa masih korupsi sih gitu loh. Iya. Tapi bener gua mah korupsi aja. Ya itu dia. Gak ngaruh ya kan. Lu Betul. mau gaji gede gaji kecil kalau emang mental dia pengen ngambil mah orang ngambil aja. Tapi ngomongin soal gaji gede dan juga kecil nih, Sennya, ini kita bisa menyambung sama nanti sih sebenarnya. Oh iya. Cuma gue jadi pertanyaan juga gitu loh. Harus ya kita mencari setinggi-tingginya atau sebesar-besar si gaji itu ya. Tapi pada akhirnya secara kenyamanan kerjanya pun kita nggak menemukan gitu. Lu lebih milih mana? Gaji dulu utama atau nyaman dulu? Gue sih tipikal yang kedua sih. Gue lebih milih nyaman dulu. Bahkan gue kemarin baru ngobrol sama temen nih. Sepanjang perjalanan dari Bandung Jakarta, ibaratnya dia cerita. Intens tuh obrolannya ya. Iya, dia bener-bener 3 jam ngobrol terus tuh. Oh nggak juga sih. Nggak juga, kan ada berhenti dulu ya. Oke. Ada namanya rest area ya. Di rest area ngobrol lagi tuh? Oh tidak. Rest area kan melaksanakan tugas masing-masing ya. Kan? Lu ngobrol tuh di perjalanan. Di perjalanan. Iya kan, perjalanan Jakarta Bandung itu nggak 3 jam. Sekarang 2 jam. Lewat yang atas itu ya? Yang atas, lebih cepat. Ya ini ngomongin jalannya atau ngomongin obrolan ini? Oke. Itu kan pasti ngobrolnya sambil gini-gini tuh. Kalau yang atas kan nggak rata tuh gitu-gitu. Gimana nih? Kerjaan lancar gak? Gitu-gitu. Bener juga ya. Pantesan kenapa gitu gak bisa tidur ya? Fokus. Apa? Ya bener-bener. Apa pembahasannya? Jadi poinnya gini, dia tuh cerita kalau dia merasa sebenarnya pekerjaan dia sekarang tuh sangat cukup. Gaji dia pun oke. Tapi satu yang dia nggak ngerasain adalah ini tidak sesuai dengan passionnya dia. Dan dia ngerasa walaupun dia di tempat yang dia suka ini sebenarnya, tapi dia tidak merasakan ngedapetin goals yang dia cari selama ini. Tapi gue nggak tahu ya, kadang gue merasa kata passion ini terlalu overrated. Nah, itu emang kalau di Prancis terlalu overrated. Kan negeri Prancis negeri passion. Passion pak, passion. Gitu. Kayak kata passion ini nggak dikenal di zaman orang tua gue. Bodoh amat passion, ya kan nggak ngerti mereka. Yang penting ada duit masuk dan makan. Jadi tukang insinyur ya kan? Itu dia. Kayak Sidul. Nanti kita akan bahas ya. Termasuk juga gue tipikal orang yang agak susah juga menentukan kriteria gaji misalnya. Kayak gimana sih batasnya apa? Sekarang aja gue penasaran. Buru-buru amat sih. Lu emang masih ada lagi? Hah? Udah kali.
Waduh. Coba. Beritanya habis ya? Cukup ya? Habis. Jadi berhenti nih di... Ini kita ngomongin ini nih. Oke, kita ngomongin sesuatu yang emang sudah kita bahas nih. Soalnya gini. Ya. Ini nanti sedikit sih, aku juga mau nanya sih sama Mas Adit ini juga sih. Ngomongin soal prakerja ini dari pandangan Mas Adit kayak gimana gitu. Nah, langsung aja kita sambit ya. Sambut dong. Langsung aja kita sambut ya. Kalau sambit, perlu bentar. Ini beda-beda cerita nih Sobat Seru lagi dengerin nih. Wah, disambit wah segeri juga di sini ya. Enggak. Kita sambut bersama Bapak Aditya Subagianto, HR of Sinarmas Mining. Halo. Jangan dong. Ini ada keproknya ya. Oh iya. Kalau di audio ada. Pak kita manggilnya apa nih? Pak Adit? Adit aja cukup. Wih, Mas Adit ya. Mantap nih. Ini kita akan ngobrol banyak soalnya dari bidang HR nih. Pasti tahu banget nih seluk-beluk di dunia perekrutan, orang-orang yang mau melamar, apalagi di masa pandemi sekarang kan. Banyak orang yang mendadak mungkin inboxnya Mas Adit ini isinya lamaran semua gitu. Emailnya isinya semuanya, Mas saya baru saja keluar dari atau saya baru saja dirumahkan. Apakah saya bisa bekerja? Nah itu kan. Makanya pertanyaan pertama adalah gimana sih caranya kita bisa menciptakan peluang sebenarnya buat diri kita sendiri ya, terutama emang di masa pandemi sekarang banyak banget yang nyari kerjaan. Otomatis peluangnya lebih kecil dong. Karena semua orang lempar CV nih sekarang gitu kan. Belum lempar CV aja untuk bersaing aja udah susah. Apalagi sekarang di masa pandemi semua orang butuh kerjaan yang kena PHK. Itu gimana tuh Mas? Ya, terima kasih Mas Sandi dan Mas Akmal. Sebenarnya kalau misalkan bicara masalah pelemparan CV itu dari dulu sudah ada ya. Yeah. Bahkan dari tempat saya aja mungkin hampir ribuan, bahkan 6.000 kalau misalkan masuk ke CV ke email. Alhamdulillahnya bukan ke email saya pribadi. Jadi ada satu sistem yang akan membantu kami dalam memproses. Jadi kalau bicara masalah peluang sebenarnya sih bisa aja ya. Cuma tinggal bagaimana kitanya dalam menampilkan CV itu memang yang bagus dan juga memang fokus terhadap posisi yang dituju. Kan sayangnya sekarang ini banyak orang-orang atau teman-teman kita ini ngelamar tapi dengan CV apa adanya. CV-nya Canva biasanya. Iya. Oh, tiga ngambil ya. Tiga ngambil. Banyak loh kemarin. Itu lebih gitu bagus juga. Mas, lebih kreatif. Oh, iya? Ada yang cuma copy paste. Jadi ngambil temennya, nomor teleponnya masih nomor telepon temennya. Telepon beda lagi. Nah, itu kan juga harus diperhatikan. Jadi karena sistem itu sekarang kita nggak bisa bohong ya. Dengan teknologi juga, kalau kita ambil peluang, ya mau nggak mau dari kita juga harus teliti. Kayak tadi saya contoh CV-nya CV copy paste dari temennya, nomor teleponnya tidak dicantumkan, malah nomor telepon temen yang masih cantumkan. Saya pernah kejadian yang saya telepon adalah mantannya. Nah, itu kejadian. Gimana ceritanya Mas? Jadi dia masuk CV ke tempat saya, ya tentu kan saya review dulu ya. Bagus ternyata, oh ini wanita, kemudian wanita tempat itu. Bagus nih kayaknya gitu. Saya panggil dong, saya telepon. Begitu ditelepon, kok yang pria gitu. Saya bingung. Halo Pak, bisa bicara dengan Mbak ini gitu. Nah, pada saat itu bingung dia, Mbak ini. Oh, iya. Saya boleh tahu nggak ini dengan siapa? Saya juga penasaran kan gitu. Oh saya dengan dia nyebut nama lah, anggaplah Budi gitu. Ini maaf Pak kalau ada yang samaan nama Budi gitu. Tapi itu nama samaran. Nah begitu dijawab gitu dia bercerita, saya akan bilang bahwa ini saya dari perusahaan ini, saya tertarik dengan Mbak ini karena profilnya saya terima CV-nya dan saya tertarik untuk mengundang untuk interview. Apa yang dilakukan? Langsung ketawa. Wah, dia masih inget gue ternyata gitu. Saya bingung. Kenapa ya Pak? Itu mantan saya Pak. Wah, itu kejadian. Curhat ternyata. Nah itu kan juga bahaya ya. Jadi kredibilitas di mata recruiter atau HR kan juga jadi turun sekali. Iya. Dan yang itu juga harus diperhatikan. Kalau bicara masalah peluang sebenarnya mau tidak mau kita harus banyak belajar. Training sekarang jadi banyak yang murah dan gratis loh. Teman-teman lihat ya. Dan itu kan juga tidak terjadi pada masa sebelum pandemi kan. Kita mau training apa dulu harus bayar sekian juta, juta gitu. Bahkan kalau misalkan di kantor kami berhubungan dengan kampus-kampus ternama di luar negeri lebih gampang. Kayak Harvard contohnya gitu kan juga dia banyak memberikan kelas online kan. Nah itu tinggal berapa rupiah mungkin bisa kita bayar dengan cukup murah dibandingin dengan zaman dulu waktu dia pandemi, sebelum pandemi. Betul. Nah itulah makanya kenapa kalau misalnya kita milih siapa yang terbaik, tentunya yang dia bisa memanfaatkan kesempatan. Di CV-nya tertulis tuh dia pernah melakukan apa. Apakah selalu harus dengan CV Mas? Atau ada cara lain? Sekarang kan banyak juga yang mengupdate LinkedIn-nya. Teman gue ada loh yang habis kena PHK, dia datangin teman gue yang HR, minta tolong nih kalau untuk LinkedIn perlunya apa aja supaya lebih efektif gitu. Itu salah satu cara strategi sebenarnya. Tapi perlu diingat juga teman-teman di sini yang mendengarkan kita bertiga ini, LinkedIn itu bukan untuk meng-online-kan CV ya.
bukan niat kita ngeliat CV. Sebenarnya itu lebih daripada itu, fungsi daripada LinkedIn. Di situ kita bisa nyari networking, kita bisa bicara masalah bisnis, kita bisa bicara masalah pertemanan, komunitas, banyak hal gitu ya. Cuma memang yang kita tampilkan adalah profil kita di situ gitu. Nah, kalau kita bicara masalah mencari kesempatan bekerja atau karir, kan dia pasti ada tuh job gitu ya, pilihan job ya, kita bisa nyari. Dan headhunter pun biasanya juga akan nyari di situ biasanya. Saya pribadi pun kalau saya recruiter akan nyari di situ, temennya tadi gitu. Cuman kita dalam melakukan update CV di LinkedIn sebenarnya ada acara-acara yang tersendiri. Jangan sampai hanya sekedar nama, kemudian posisi, pernah lama di mana, udah gitu aja. Kadang-kadang kan juga kita kalau ngeliat kok kaku banget ya gitu, nggak oke gitu. Kalau nggak tahu apakah ini dilakukan juga, karena selama ini kan kalau saya yang biasa jalani kan adalah perusahaan di media, ya kan, yang dimana juga dari mulai radio sama seperti saya juga gitu, dan juga mungkin di media yang saat ini saya lebih lihatnya adalah selain CV, selain apalagi ya pengalaman kerja, yang dilihat lagi adalah di sosial medianya. Ya, apakah itu juga dilakukan juga oleh HR saat ini? Ngapain aja di sosmed gitu? Sudah lama sebenarnya itu dilakukan oleh teman-teman HR di mana-mana ya. Kebetulan juga saya sebelum di sini kan juga pernah di media juga industrinya. Dan salah satu cara kami ya juga kita melihat nih, kayak teman-teman tadi cerita dari kreatif kemudian jadi penyiar gitu ya. Itu kan juga kita lihat track recordnya dia sebelumnya seperti apa sih. Kalau misalkan dia punya tampilan atau pernah tampil di suatu video atau kan kita juga pengen tahu dia seperti apa sih gitu, dan tampil di mana video itu, kita juga pengen tahu kan. Contoh ini kita contoh ini ya, kreatif atau contoh penyiar lah. Kalau misalkan begitu kan kita lihat, oh dia pernah tampil misalkan di Facebook atau tampil di daerah mana untuk kegiatan apa gitu ya. Kita lihat sebagaimana sih kecocokannya dengan perusahaan yang akan dia masuki. Kita lihat. Contoh misalkan teman-teman dari dunia entertainment gitu misalkan masuk ke media yang berita, news, portal gitu ya. Akan susah kan akan masuknya. Pembawaannya tentu akan kita poles lagi, yang tadinya kaku dan juga straight gitu ya, to the point. Kalau masuk ke entertainment atau masuk ke dunia hiburan kan pasti harus ada, harus lebih santai, lebih rame ya, seperti tadi naik mobil gini-gini gitu. Itu kan juga salah satu ciri-ciri orang media kan begitu, entertainment. Nah itu kan juga harus kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah negara kita juga menghindari adanya radikalisme. Betul. Pasti sebagai seorang HR kami dituntut untuk menghindari hal seperti itu join di perusahaan kita. Jangan sampai nih join di company kita tahu-tahu dia radikal, bisa bahaya perusahaan kita. Nah, itu kita cek biasa sosmednya. Perusahaannya juga. Dan syukur-syukur nih teman-teman, kalau saya boleh saran, beri nama sosmednya jangan nama yang alay. Itu bahaya. Ini penting. Aneh-aneh soalnya. Karena gini, kita mau dikatakan profesional bagaimana kalau ternyata sosmed kita sendiri pun namanya aneh gitu ya. Aneh dalam artian ini memang nggak umum lah ya. Saya nggak bilang itu jelek atau enggak. Mungkin dalam hal untuk dunia entertainment oke lah dengan nama itu gitu. Tapi kalau dunia yang serius atau formal mungkin itu kurang cocok. Nah itu kan juga harus disesuaikan. Saya pernah dapat email orangnya untuk level manajerial ya, tapi emailnya mohon maaf saya ganteng @apa gitu .com gitu. Sandy itu biasa gitu. Dan itu kan menjadi pertanyaan buat saya. Satu hal ini serius nggak sih dia ngelamar ke saya kok pakai email begini. Yang kedua mungkin ini menjadi salah satu kunci buat juga bisa masuk ke saya kan. Saya kan jadi penasaran kan. Emang beneran ganteng nggak sih orangnya? Saya panggil orangnya dan alhamdulillah enggak. Berbeda ya. Nah, itu biasanya emang cara-cara kreatif tuh banyak dilakukan juga ya dalam CV ya. Kayak teman saya juga pernah ngirim CV tapi dia pakai foto. Kan biasanya ada foto kan. Dia kasih fotonya pakai kostum Spider-Man. Kan nggak kelihatan dong mukanya. Iya, jadi akhirnya diundang kan untuk datang kan, karena dia ada rasa pengen tahu itu ya. Iya, pengen lihat ternyata orangnya emang kreatif gitu loh. Nah, dalam penulisan CV itu sendiri Mas, banyak yang kirim email, banyak yang suka yang gue lihat ya yang suka salah gitu, subjeknya nggak sesuai. Terus penting nggak sih harus ada body message-nya gitu di emailnya? Penting sebenarnya, karena gini, saya cerita ada sistem ya, banyak lah sistem di luar sana teknologi kita kan sudah cukup lumayan bagus. Sistem itu akan menarik kata kunci, keyword dari masing-masing yang teman-teman masukin, gitu ya, baik dari subjek, dari email teman-teman, bahkan di body email plus dengan CV yang teman-teman lampirkan. Itu akan dia melakukan istilahnya apa ya, parsing. Jadi dia akan melihat, mendetek lah ya, mendetek semua kata-kata yang ada di situ, sehingga dia akan ambil. Kalau misalkan saya sebagai seorang recruiter ingin mencari orang kreatif, misalkan tadi ya, saya akan ketik di kata kunci itu, tolong carikan saya begitu ya, kreatif gitu misalkan. Kemudian nanti si sistem akan langsung cari sendiri tuh,
mana aja email yang punya kata-kata kreatif. Baik di dalam CV, baik di email atau maupun di subjek email. Nah itu akan membantu sekali. Nah pertanyaannya kalau nggak pernah nulis sama sekali, pengen ngelamar jadi kreatif, tapi nggak ada kata kreatif dalam CV atau itu dia. Ya itu nggak akan kepake, pasti akan kebuang langsung oleh sistem. Betul. Gitu. Jadi sangat penting sih menurut saya. Yang sering terjadi juga itu adalah anggaplah lagi mencari misalkan ya, mencari copywriter. Iya kan? Tapi yang dikirim hanya CV. Iya. Memang di dalam pengumumannya memang tidak ada permintaan untuk membuat kopian atau membuat portfolio ya. Cuman bukannya alangkah lebih baiknya ya kalau misalkan dalam CV-nya dicantumkan juga ada portfolio yang dia buat tuh. Itu pasti harus. Menurut saya sih kalau misalkan teman-teman memang melamar di dunia kreatif, dunia entertainment atau dunia yang pakai ada hasil karya gitu ya istilahnya ya, itu wajib, portfolio itu wajib. Kenapa? Karena kita juga nggak mungkin bisa percaya yang di atas hitam dan putih kan belum tentu benar juga. Teman-teman mencantumkan situs alamat karyanya di YouTube misalkan, seberapa mau si HRD itu atau si recruiter itu ngeklik dan juga akan cari sendiri kan juga jarang ya, apalagi dengan banyak yang masuk yang ribuan tadi misalkan. Itu kan juga sangat susah. Alangkah baiknya memang dilampirkan 1, 2, 3 yang memang powerful bagi teman-teman untuk ditampilkan di CV teman-teman, dan perlu dijelaskan ini tentang apa gitu. Jadi memang ini related nggak sih sama kerjaan dituju, kan lebih enak begitu. Harus itu sangat bagus sekali. Bahkan dulu saya punya cara sendiri kalau misalkan teman-teman mau ngelamar, kamu pasang deh video di YouTube perkenalan diri kamu. Jadi waktu saya ketemu dan interview saya nggak terlalu berpanjang lebar kan, karena saya udah tahu cara dia bicara bagaimana, figur dia gimana, bahasa tubuh dia bagaimana, sehingga waktu interview saya cuma klik aja nih, cocok nggak ya sama culture yang ada di perusahaan. Oh cocok nih, ya udah masuk. Nah masalahnya kan kalau kita dikasih tau kayak gitu, kita kan orang kreatif udah ngerti ya. Untuk bidang-bidang yang lain nih, contohnya di sebagai akuntan mungkin, di manajemen dan sebagainya. Sejauh apa mereka juga perlu bikin hal-hal yang kreatif atau ya udah gitu? Dibilang harus kreatif atau enggak sih sebenarnya enggak ya. Kreatif itu maksud dalam artian ini ya memang sesuai dengan pakemnya. CV itu harus lengkap, ada nama ini jangan sampai terlewat. Dan biasanya dibilang mana sih CV yang bagus sama CV yang enggak bagus, itu depend ya, maksudnya tergantung dari perusahaan mana yang akan menerima dan siapa HR-nya. Ada beberapa HR yang saya nggak masalah dengan CV seperti ini, tapi ada juga yang bermasalah dengan CV seperti ini. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulannya adalah poin-poin yang penting adalah biodata harus ada, experience harus ada, skill-nya juga harus ada, kemudian pengalamannya di mana dijelaskan sempat di mana dan singkat ada di mana job desk-nya, dan terakhir mungkin reference. Dari mana bisa kita dapat rekomendasi atas orang ini. Nah kalau accountant tadi misalkan dia ngelamar, dia nggak perlu bikin portofolio, masa mau bikin jurnal keuangan dia masuk di situ kan enggak juga kan, tapi mau nggak mau ya dia pasti menjelaskan bahwa dia pernah melakukan hal apa, bikin reporting apa, dan itu dijelasin di situ. Itu tuh penting. Interview kan ketemu juga, kita harus ngobrol. Iya, interview pasti ya kan. Dengan keadaan sekarang, pandemi sekarang ini, justru peluang untuk CV-CV yang kreatif atau bahkan mungkin yang tidak lagi konvensional, kalau memang sih dari beberapa tahun ini kan memang semua via digital gitu kan, dikirimkan by email atau apapun, sudah jarang via konvensional gitu. Apakah ada penilaian lain nggak selain dari ya tadi misalkan dalam bentuk CV-nya itu? CV ya. Sebenarnya kalau dibilang penilaian sih tidak terlalu berlebihan ya untuk kami sebagai orang HR. Tapi yang pasti tadi harus lengkap. Lengkap, kemudian juga isinya berbobot. Berbobot dalam artian ya memang kalau misalkan teman-teman pernah ikut training ya tolong dituliskan di situ. Kan kita mengambil peluang nih. Kalau teman-teman dibandingkan antara CV A dan CV B, teman-teman dibandingkan teman yang A misalkan, yang B ini ternyata udah pernah training di tempat 1 2 3. Nah, kalau teman-teman punya lebih banyak kan juga lebih bagus kan training yang lebih relevan dengan pekerjaan dituju, atau achievement apa yang teman-teman pernah raih. Nah, itu perlu dituliskan juga. Nah, itu juga menjadi satu kata kunci juga buat teman-teman berhasil di masa-masa pandemi ini, karena semua orang pasti ngelamar ya, apalagi yang memang dalam tanda kutip ya dirumahkan dalam hal ini gitu. Sebenarnya saya juga dirumahkan, kerja di rumah gitu, work from home ya. Tapi dalam hal dirumahkan kan berarti mereka mencoba untuk peluang di tempat yang lain. Nah, itu juga harus pintar-pintar bikin CV. Nggak harus kreatif, tapi yang penting jelas, padat, dan juga memang sesuai dengan apa adanya data yang teman-teman sampaikan, jangan sampai ngebohong. Itu. Karena biasanya kalau udah bohong tuh sesama HR kan juga kenal dari perusahaan, nama baik ya soalnya ya. Saya pernah punya kejadian seperti itu, Mas. Jadi 2 tahun dia kosong.
di CV-nya kan. Iya. Begitu saya cek, saya pertanyakan kepada yang bersangkutan, dia nggak mau bercerita. Dan hampir 1 jam dalam interview itu dia 4 kali muter-muter nggak mau menceritakan. Akhirnya saya izin yang bersangkutan, boleh nggak saya izin telepon ke atasan dia di tempat yang sebelumnya. Iya. Oh ya udah, telepon aja Pak gitu. Saya telepon. Halo Bu, saya dengan ini kebetulan mantan karyawan Ibu atas nama ini ngelamar ke tempat saya. Kalau saya boleh tahu bagaimana dulu dia di sana gitu. Lama-lama panjang lebar, terus saya tanya setelah dari tempat Ibu kemana ya? Terus dia bingung, kok Bapak nggak tahu ya? Kan ngelamar ke tempat Bapak, di CV pasti ada. Oh nggak ada Bu, saya bilang. Oh dia cerita akhirnya. Ternyata selama 2 tahun itu dia punya penyakit. Penyakit yang nggak bisa duduk, tahu ya? Iya, Iya. Bagi dia itu memalukan kalau diceritakan pada saat interview gitu. Padahal betul itu menurut dia menyiksa sekali kalau misalkan dia akan ngambil kerja setelah dia resign di tempat yang lama. Dan dia bed rest selama setahun lebih dan baru dapat pekerja setelah di tahun kedua gitu. Nah kalau misalkan saya tidak ngecek langsung ke perusahaan sebelumnya, lewat nih orang. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang masih berkarya dan di salah satu media. Wah, oke. Dan harus duduk lagi ya. Iya. Memang itu sangat penting ya untuk kejujuran juga harus disampaikan. Apalagi nyari kerja emang bukan cuma soal pekerjaannya juga, attitude juga sangat penting untuk diperhatikan ya. Gitu tuh Mas Akmal. Iya, tapi memang penting sih maksudnya kalau sekarang pasti attitude juga salah satu yang menjadi pertimbangan. Iya, betul. Bagaimana ketika dia interview ataupun berhadapan, ya kan pasti jadi pertimbangan. Walaupun sebenarnya ada lagi sekarang. Apa tuh? Attitude mental. Mental, karena zaman now ini kan kalau kita ngelihat dari segala macam media sosial yang ada kan dan kebiasaan netizen yang suka sembarangan ngeklik dan juga komen kan, kalau mental dia nggak kuat udah susah juga, apalagi juga dalam pekerjaan pun sama sebenarnya. Ketika berhadapan di interview kan juga sebenarnya kan ada permainan mental juga di situ kan. Dilihat kalau ditekan seperti apa, ada pressure kayak tadi mungkin kenapa dia bisa sejam ya, hampir sejam interview itu segala macam juga. Sebelum kita membahas tentang perencanaan karir seseorang ya, ini kan di masa pandemi ini milih kerja kayaknya sekarang nggak tahu ya, orang harus realistis atau tetap mengejar impiannya. Kalau dari Mas Adit sendiri nih, sekarang nih fokusnya apa? Masih mengejar mimpi atau apa aja di depan sikat dah? Nah, saya pribadi nih. Iya. Kalau saya sih pasti ngejar passion ya, ngejar passion, dan kebetulan passion saya di sini. Jadi harusnya udah pas gitu ya. Tapi kan memang beberapa orang kan ada yang seperti itu ya. Tadi kan cerita yang naik mobil tadi itu yang jalannya sampai rusak gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk beberapa orang ada yang memang alhamdulillah langsung mendapatkan passion di saat awal dia bekerja sampai akhirnya dia pensiun pun di tempat yang itu gitu ya. Tapi ada yang mungkin tidak seberuntung itu. Dia harus mengejar dulu nih mana yang dikerjakan, karena kan memang betul tadi kata Mas Amal dan Mas Adi, kalau dia nggak kerja nggak makan dong, gitu ya. Dan kita harus pisahkan mana yang mau kita kejar dulu. Kalau orang tua kita dulu mungkin kata Mas Andi kan mana mengenal passion. Betul. Tapi kalau untuk orang-orang zaman sekarang di mana Gen Y dan Gen milenial kan kita pasti berpikir bahwa saya harus bekerja sesuai dengan apa yang saya mau nih. Nggak bisa saya disuruh-suruh sama orang, kalau bisa saya bikin perusahaan sendiri, gitu kan ya. Itu good lah ya. Gitu. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya tentukan dulu apa yang menjadi prioritas hidup teman-teman. Apa? Misalkan mau cari uang dulu, buat apa uang itu? Mau menikah, cari bikin rumah, atau bikin usaha sendiri dan lain-lain ya. Karena kalau kita langsung kerja dengan passion, saya pastikan kalau di awal-awal pasti akan susah dapat uangnya. Tapi beberapa teman-teman saya yang ada di lingkungan saya rata-rata memang bekerja dulu, cari bundi-bundi uang dulu. Setelah itu baru setelah settle si usaha sampingannya itu, jadi akhirnya dia baru keluar dari passion. Nah, kata kuncinya apa? Sampingan kan? Sampingan. Nah, sekarang memang kalau zaman dulu mungkin kalau perusahaan kamu kerja di tempat lain ya, PHK, kena SP. Nggak boleh. Zaman dulu. Zaman sekarang kayaknya sudah common deh. Semua perusahaan kayaknya akan membuat bahwa itu biasa deh. Biasa kok orang-orang punya kerjaan di luar di sampingan ya. Kerjaan. Jadi kita nggak bisa bilang tuh bahwa nggak boleh kamu bekerja di tempat lain. Oh, nggak bisa. Kalau anak muda zaman sekarang digituin, otomatis dia keluar deh. Cari tempat yang lain. Kita tahu bahwa dia pinter, bagus, kreatif. Tapi begitu kita kekang, dia pindah pasti keluar. Nah, itulah. Karena memang ya boleh dibilang emang seperti itu ya sekarang ya. Cuman kalau ini jadi satu pertanyaan juga sih, kalau secara HR sendiri sekarang selain memang menerima dan juga mencari lah dalam artian bakat-bakat atau memilih siapa yang layak untuk bekerja dalam apapun, itu biasa dalam sebuah perusahaan dia terlibat dalam apa lagi, Mas Adit?
Kalau dari kita sebenarnya akan seleksi dari awal dulu, dari awal proses. Tadi CV juga kita harus tahu bahwa dia punya pengalaman dalam kutip segudang gitu ya. Atau yang kedua setelah dari seleksi kan banyak ya seleksi, ada interview, ada tes, ada juga biasanya psychological test gitu ya. Itu kan juga satu rangkaian lah tesnya gitu. Sebenarnya juga kalau memang misalkan usernya sudah yakin bahwa saya nggak perlu tes lagi deh, saya udah cocok banget sama orang ini, bisa juga gitu ya. Tapi kan beberapa prosedur langsung kita jalani. Nah biasanya dari hasil pemotretan tadi di hasil seleksi itu yang kita gunakan untuk kedepannya. Ini orangnya akan kita bentuk seperti apa, dan bahkan dia mungkin akan cerita, saya butuh orang, saya ingin jadi orang seperti ini dalam perusahaan. Kalau dia ngomong, kalau dia nggak ngomong kita juga nggak tahu kan dia maunya seperti apa. Kita bentuk aja sesuai dengan keinginan perusahaan gitu. Tapi kalau dia udah ngomong, kita akan tentukan tracknya buat dia. Misalnya masalah pencerahan karir tadi, misalkan ternyata awalnya dia orang komunikasi. Setelah dipikir-pikir dari kerjaannya dia, kok dia lebih enjoy ya ngerjain project-project yang berhubungan dengan data. Kan ada juga sama seperti itu kan, berbeda dengan background pendidikan yang diambil. Nah kita arahkan ke sana, tetap komunikasinya ada dengan pekerjaan yang berhubungan dengan orang, tapi kita kasih tambahan pekerjaan yang berhubungan dengan data. Nah itu juga seorang HR juga harus bisa jeli tuh ngeliat hal itu. Kalau nggak passion lagi, lari lagi dia keluar dari perusahaan. Iya, itu kan dari sisi HR-nya ya. Untuk dari sisi kitanya sendiri sebagai yang bekerja dan sebagai pelakunya, perencanaan karir yang baik itu seperti apa sih sebenarnya Mas? Ketika dia udah kerja di satu tempat, ada apakah ada jangka waktu tertentu atau ada goal yang harus dicapai, terus kapan harus pindah? Karena kan kalau kayak kita sekarang milenial terutama ya. Ingat aku milenial ya. Sama berarti kita ya. Salah. Milenial contohnya ya. Di diri sendiri. Sama milenial tuh dari 80 akhir. 81 akhir ya. Oke, siap. Milenial nih ya kita ya. Kan kayak gampang gitu, kalau nggak suka cabut, kerja setahun cabut. Dan kadang multitasking iya, kerjaan yang lain juga berbarengan gitu, kayak kita nih. Kerjaan, itu gimana Mas untuk perencanaan karirnya? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah generasi sebelumnya, mungkin ini sudah hal-hal yang tidak baik ya buat mereka. Baby boomer, Gen Z, udah ngamuk-ngamuk mereka pasti udah ngerasa nih orang kok nggak punya komitmen sama sekali. Pindah-pindah mulu gitu. Tapi kalau perusahaan sekarang ya mau nggak mau kita harus deal dengan orang-orang seperti itu kan. Nah kalau bicara masa perencanaan karir ya kita tentukan dari awal. Misalkan dari awal kita mau jadi apa. Kalau orang-orang, nah bagus ya nih orang-orang milenial, mereka sudah bisa dari awal tuh mereka sudah bisa bilang bahwa saya ingin jadi orang A gitu. Bahkan pada saat dia interview, ya saya sangat sering ketemu dia akan bilang, Pak saya tahu tujuan kedepannya ingin jadi seperti orang seperti ini atau menjadi seperti apa. Dia akan bilang seperti itu. Dan saya akan coba dorong dia untuk bercerita dia mau jadi seperti orang apa. Karena kan saya harus memikir, ini kira-kira orang akan bertahan berapa lama ya. Kira-kira untuk dia menahan di sini dia harus diberikan project apa yang membuat dia bertahan, begitu. Karena setahun itu biasanya ada masa-masa di mana dia melakukan adaptasi. Dia ngeliat kan, ini perusahaannya oke nggak ya, gitu. Atasan saya bisa diajak ngobrol nggak ya? Kalau orang milenial kan ngaruh ya. Kalau atasannya nggak bisa ngomong kan susah juga dia ingin curhat segala macam susah. Kalau apalagi kalau atasannya ternyata baby boomer yang perintah misalkan, susah. Harus di coaching juga di dua-duanya biasanya. Tapi kalau misalkan begitu kan kita enak, dia setahun adaptasi. Nah tahun kedua baru dia akan melihat pergi nggak ya dari sini, atau ada yang bisa saya capai nggak. Nah biasanya proses-proses itulah yang akan kita perusahaan akan mencoba masuk ke situ. Tahun kedua diberikan project apa, sehingga dia akan melihat bahwa kayaknya saya memang cocok di sini. Dan pada akhirnya memang ada beberapa yang bertahan sih. Dan memang kalau betul loncat-loncat 2 tahun ya kalau nggak salah secara survei yang ada kemarin itu, milenial itu biasanya setahun 2 tahun sudah cabut ke tempat yang baru. Gaji beda 100 sampai 500 ribu aja mereka sudah mikir pindah aja deh gitu. Apalagi lokasi ya, gaji lebih kecil tapi ternyata lokasi lebih dekat. Wah, udah tuh happy banget. Tidak usah ditanyakan, ya kan? Gitu ya. Apalagi kan dia bisa nyambil yang lain kan tadi. Jadi dia nggak masalah. Masalah eksistensi diri kan dia bisa kelihatan. Oh saya secara formal kerja di PT A misalkan. Oh saya kerja di Transvision misalkan. Tapi saya masih punya sampingan kok, aman buat saya. Gitu. Nah itu kan orang-orang milenial zaman sekarang. Jadi harus direncanakan dari awal. Dan waktu sih memang jadi meter ya. Jadi harus diperhatikan. Tapi berarti itu akan ditanyakan ya. Maksudnya kemungkinan dia untuk maksudnya mempunyai pekerjaan lain atau apapun itu juga jadi sesuatu yang ditanyakan juga ketika atau memilih untuk jangan dulu. Sebenarnya mau nggak mau pasti kita akan tanya. Ya karena itu sudah common, udah banyak kok yang begitu. Bahkan kamu punya online shopping Mas kan pasti ada beberapa gitu kan juga pasti ada. Justru kadang-kadang saya bisa melihat kemampuan orang ini melakukan sales atau melakukan penjualan
dari pengalaman dia online shopping. Misalkan kamu fresh graduate nih, Mas Akmal atau Mas Andi fresh graduate dan ternyata nggak punya pengalaman di tempat perusahaan yang lain. Saya tanya, kamu punya usaha apa? Ya, kamu punya kegiatan apa di lain? Paling online shopping Pak. Nah, ceritain aja itu. Nah, itu kan menjadi satu positif ya, kegiatan positif yang bisa melihat bahwa bagaimana strateginya dia, cara menawarkan barangnya, bahkan barangnya mungkin difoto pakai tekniknya dia, kan juga itu menjadi suatu kegiatan yang ya menarik buat dia dan juga bisa kita tarik sebagai kesimpulan bahwa orang ini punya kompetensi nih di sini. Gitu. Dan jangan dikira pengalaman jualin toko warung di rumah itu juga satu pengalaman kerja loh sebenarnya. Orang bisa yang tadinya cuma mau beli ciki doang gitu ya, tapi begitu dia mau bayar, kamu nawarin yang lain. Pak, nggak sekalian sama yang ini nih, nggak sama yang ini nih. Ini kayak kasir di itu makanya semakin banyak kamu beli, semakin bagus dong salesnya yang terjadi. Nah itu kan menjadi satu catatan khusus kan, bahwa kamu berhasil mengajak orang atau mempengaruhi orang lain untuk membeli barang yang lain. Padahal niatnya awalnya cuma beli ciki doang, gitu. Begitu pulang-pulang udah bawa sekarung misalnya gitu. Ciki sekarung. Nah, emang ini yang harus jadi contoh ya, banyak orang yang suka minder. Ternyata dia nggak tahu kalau itu ada kelebihan gitu. Iya, yang dirasakan. Itu bisa diceritakan juga ketika ketemu HR dan bisa jadi nilai plus. Kadang-kadang jadi takut sih sebenarnya. Mereka nggak berani bercerita itu karena nggak formal kan, bukan kerjaan formal, itu informal dalam bentuk mereka. Tapi itu kan juga menghasilkan uang kan. Betul. Dan bisa membantu sebenarnya. Ini menarik lagi kalau kita ngomongin seputaran tadi kan ada bahasa soal milenial gitu ya. Ini memang kan generation gap-nya di saat ini kan bener-bener apa ya, boleh dibilang kita ketemu semuanya nih. Boomer masih ada. Terus di bawahnya boomer ini ada millennials yang sedang mulai naik-naiknya. Lalu juga ada teman-teman dari generasi Y, berarti apa Z ya? Y dan Z yang mulai udah masuk kuliah dan juga udah mau lulus dan udah mulai kerja. Bahkan yang masuk kuliah pun kan mereka memilih untuk mau coba magang. Banyak loh, iya kan lagi banyak banget kan. Maksudnya ini dengan ada 3 generasi yang berbeda ini sebenarnya terasa apa ya? Terasa jauh gak sih untuk komunikasinya? Atau sebenarnya mah enggak, biasa-biasa. Menjembataninya gimana tuh, terutama di lingkungan kerja gitu. Pertama kalau dibilang biasa-biasa aja enggak ya. Kan? Pasti juga itu tantangan, challenge buat kita. Ya kita ngadapin orang yang lebih tua dengan ngadapin orang yang lebih muda. Dan biasanya HR tuh di tengah-tengah, kejepit di situ dia. Nah, cara-caranya sih sebenarnya yang ngikutin aja perkembangan zaman. Kita dorong si karyawan itu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pertama itu. Kayak misalnya sekarang ini kita kan work from home ya. Jadi kerjaan semuanya kan dari rumah. Kalau generasi baby boomers tuh biasanya kan merasa bahwa generasi Z atau milenial itu suka nggak disiplin. Gitu ya, suka nggak disiplin. Nah, cara kita menangani hal itu ya mau nggak mau pasti kita harus selalu disiplin yang fleksibel. Jadi kalau misalkan sudah mengerjakan tugas ya selesaikan di hari itu juga misalkan. Dan toh juga banyak aplikasi yang ada kan kayak Zoom dan yang lain kayak kita bisa langsung ya absen lah, hadir Pak di meeting lah gitu. Minimal begitu. Gitu. Ini terjadi sama teman saya juga. Memang dia bekerja di sebuah perusahaan yang memang pemimpinnya adalah baby boomer dan memang yang dia rasakan ya itu. Jadi pagi-pagi dia udah harus standby. Sekitar jam 10 atau jam 9. Itu pasti Pak. Standby untuk baik dan harus on ya, videonya harus on nyala semua. Tapi ya kan dibiarkan gitu kan jalan video dengan video itu kan. Tapi ada juga teman saya yang memang secara perusahaan tidak menggunakan hal seperti itu. Yang maksud seperti itu yang benar-benar dia pekerja WFH silakan dari rumah, yang penting saya mau jam segini pekerjaan sudah selesai. Ya kontrol sih dengan checkpoint sih sebenarnya setiap hari karena ya satu lagi karakternya adalah ingin disiplin, yang satu ingin bebas kan tadi kan kita bicara ingin bebas. Nah kita harus tengah-tengah kan gitu. Kalau dia bicara masalah harus mengikuti peraturan, ya semua harus ikut peraturan. Dan si orang ini kan menunjukkan trust kan, apalagi antara atasan dan bawahan. Yang bermasalah itu biasanya kalau atasannya usianya mungkin udah 50 atau 45 ke atas, kita kerja 20-an gitu ya. Itu kan akan bermasalah. Nah, biasanya komunikasi harus dibangun di situ. Jangan sampai nggak ada komunikasi. Setuju. Kan ya kita pasti takut-takut lah ya datang ke ruangan beliau gitu. Mau ngapain? Kan gitu dulu kan, udah takut dulu. Nah, biasanya itu kita ingetin, Pak, Bu, kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita coaching juga kok. Kadang-kadang kita coaching juga. Karena apa? Jangan sampai dengan sifat sebenarnya dia nggak marah, cuman memang begitu pengarahnya sifat bukan apa ya pribadi di seperti itu seakan-akan jadi kelihatan marah gitu ya. Nah itu harus dibangun komunikasinya. Kedua memang teknologi. Kalau orang Gen Z, milenial sih nggak masalah dengan teknologi lah. Tapi yang masalah baby boomer nih biasa teknologi ya seperlunya aja. Nah itu kita juga dorong. Yuk kita gunakan teknologi sama-sama. Ini ada keuntungannya loh. Kamu bisa ngecek kerjaan anak buah kamu dengan lebih baik dan ada fasenya. Kamu bisa ngatain pagi, siang, sore misalnya kamu butuh.
Nah itu akan asal kebantu. Yang intinya sih itu yang akan ngebantu di kita. Jadi semuanya kita dorong. Ya terima kasih dengan teknologi yang ada, ya kita harus gunakan dengan maksimal. Karena di masa ini jadi kelihatan kalau yang senang untuk kerja di rumah pakai teknologi ya kita kan. Tapi yang ada di atas kita, generasi di atas mungkin kayak masih berpikir ini efektif apa enggak nih gitu. Lebih baik harusnya kerja ya di kantor gitu. Ya tapi jangan salah Mas, sesuai survei kemarin kalau nggak salah dari siapa saya jadi lupa nih. Malah justru dari produktif. Lebih produktif kerja di rumah WFA ini. Jadi seperti yang tadi sempat kita ngobrol sebelum ini, kalau misalkan dulu kita nggak pernah bisa ketemu dengan orang dalam satu hari 2 atau 3 orang, pas WFA ini malah justru kita bisa ketemu sama semua orang. Semua gitu. Ketemu, ya. Cuman emang waktunya jadi molor. Ya, 8 jam 9 jam di kantor, kita jadi nambah kan kalau di rumah. Iya, nah ya itu gitu. lebih iya sih. Kadang lo tengah malam waktu bulan puasa sampai tengah malam. Gila. Ya itu resikonya. Jadi tahu-tahu memang jadinya ya karena jarang-jarang ketemu kan kalau di kantor ketemu orang ngobrol gitu kan, selesai pulang gitu kan. Di rumah terus, wah pada kosong kapan nih jam segini baru mulai jam segitu. Kalau dulu kita bisa ngomong, sorry kita kerja cuma di office hour doang. Sekarang kita nggak bisa. Kita di rumah. Orang bisa di rumah terus. Kadang weekend masih diganggu. Makanya akhirnya tinggal kepercayaan aja sama atasan bahwa kalau Sabtu Minggu mungkin udah janjian nih kita nggak akan ganggu, hanya masalah urgent aja yang kita ganggu. Atau misalkan di lebih dari jam sekian kita nggak akan ganggu ya gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah masuk jam kerja, tolong report pekerjaannya. Itu kan juga harus dikomunikasikan. Betul. Nah, ini di masa seperti ini emang banyak dari teman-teman kita sobat seru nih yang kehilangan pekerjaan atau mungkin yang berpikir untuk kayaknya perusahaannya udah nggak sehat nih, terus dia mau cari pekerjaan yang lain, ngelamar lah sana sini dan sebagainya. Iya pasti akan ketemu dengan kegagalan sebenarnya ketika ngelamar ternyata nggak dapet nih kerjaannya, malah orang lain yang kepilih. Apa mindset apa yang harus dibangun ketika menghadapi kegagalan seperti ini? Kalau dari pengalaman saya pribadi dulu zamannya kita belum pakai email ya, ketahuan banget umurnya betul. Masih konvensional. Oh iya. Kirim-kiriman pakai amplop coklat. Iya. Gue belum pernah tuh. Belum pernah kan, fotokopi, cetak foto, segala macam. Itu udah berapa duit amplopnya sendiri. Harus coklat. Iya, belum pernah. Kalau perlu kertas folio kita tulis tangan. Iya. Itu juga zaman dulu kan begitu. Dan dulu tuh kita sangat percaya, zaman saya dulu ya, 100 amplop baru bisa dapat satu pekerjaan. Kebayang kan kegagalannya berarti 99 banding 1 kan gitu. Dan alhamdulillah terbukti waktu itu ya, mungkin kebetulan aja ya, terbukti bahwa saya udah kirim banyak kali lamaran baru dapat 1 gitu. Iya, kalau saya sih ngambil hikmah dari itu semua ya, berarti mungkin ada yang salah dengan CV saya. Ya pertama yang tadi saya ceritakan di awal, mungkin kurang bagus, kurang to the point, kurang menarik ya. Dan karena saya punya format yang sama untuk semua perusahaan. Ya, jadi mungkin nggak menarik juga yang saya bilang tadi. Kalau dunia kreatif beda dong harusnya CV-nya. Jangan copy paste. Iya, atau dunia formal atau industri-industri perbankan atau misalkan tempat saya yang pertambangan, ya harus sesuai dengan formal dong CV-nya gitu. Nah, saya pelajari dari itu. Jadi teman-teman kalau misalkan merasakan kegagalan, kok saya nggak pernah dapat ya. Sebenarnya kalau sekarang itu teman-teman nggak mikir biaya lagi kan, cuma buka klik aja kan. Iya. Edit. Edit. Niatnya yang harus dikumpulkan sekarang Mas. Niatnya, LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, bahkan semua juga ada sudah tersedia, tinggal kita bagaimana. Nah, melamar pun harus pakai strategi. Jangan semua posisi dilamar. Nah, itu tuh. Kadang-kadang nih, ini bocorannya buat teman-teman. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah satu platform, kalau teman-teman kelihatan melamar di semua posisi, itu menjadi ya tanda-tanda negatif lah gitu ya. Karena sistem akan melihat bahwa si Anu ngelamar ke berapa posisi, terus kita bingung. Ini sebenarnya mau ngelamar kemana sih? Oh, dia berarti nggak punya ini nih. Itu posisinya dia sebenarnya tuh apa? Skillnya sebenarnya tuh apa? Gitu. Itu juga harus hati-hati. Terus kedua juga tadi kita ngeklik jangan-jangan CV kita nggak masuk nih sebenarnya, atau nggak ke attach kan? Nah itu juga banyak sekali. Atau fotonya nggak proper lah gitu ya. Harus yang tempat yang formal, malah yang pakai baju Spiderman. Gitu ya. Atau untuk di kreatif bajunya yang terlalu rapi malahan gitu. Itu kan juga nggak menarik. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kalau saya lihat gagal tuh biasa ya. Kita juga banyak contohnya lah. KFC, pendiri KFC udah berapa kali gagal. Bahkan di usia berapa dia baru ada keberhasilan. 10 tahunan gitu ya. Apple juga begitu. Banyak kok. Cuman ini deh Mas Adit, ini aku jadi pengen nanya nih. Kalau misalkan dulu kan sempet ya zaman-zamannya perusahaan itu melihat asal lulusannya atau asal didikannya dari kampus mana atau kuliah mana gitu kan. Apakah sekarang masih seperti itu atau justru malah sebenarnya masalah kampus di mana itu bukan jadi jaminan
gitu. Oke, pasti dilihat misalkan ya pasti kalau lulusan kayak Harvard ataupun mungkin lulusan dari universitas negeri di Indonesia mungkin kayak ini kayaknya bagus nih gitu. Tapi ada hal lain yang dilihat kah atau masih sama kayak dulu kan? Sebelum saya ngejawab ke situ, saya cerita dulu nih. Antara lulusan luar negeri dan dalam negeri pasti berbeda ya. Iya, betul. Teman-teman pasti merasakan. Ya dari bahasa Inggrisnya lebih bagusan dia dari luar negeri, gitu kan? Betul. Masa menghalang dia juga ke Iya. Nah, biasa mindsetnya pun berbeda. Kalau teman-teman sudah pernah sekolah di luar negeri, ya mungkin ya. Itu pasti akan merasakan bahwa dunia ini nggak selebar Indonesia aja. Betul. Tapi skalanya udah skala global. Harapannya begitu. Nah, kalau ditanya siapa yang mau dipilih? Ya, tentu kita akan pilih yang lebih mengglobal. Karena kita pengen punya perusahaan yang memang maju ke ranah global kan, globalisasi. Kedua, kalau bicara masalah universitas mana sih yang mau kita pilih, ya kita nggak menutup mata ya. Kadang-kadang user itu kan juga suka dengan background pendidikan yang sama dengan yang dia punya. Gitu. Biasanya begitu ya, biasanya tanda kutip ya. Karena apa? Dia bisa melihat bahwa dulu nggak usah jauh-jauh lah. Saya bicara masalah pendidikan, psikologi antara Unpad dan UI itu berbeda. Iya. Ya, kebetulan saya dari Unpad, ya promosi sedikit nih. Dan juga UI itu kan dari dua bidang yang berbeda, yang satu IPA, satu IPS. Nah gitu. Nah kadang-kadang user nanti kalau misalkan dia mau cari anak buah atau tim, saya pengen yang dari IPA deh, karena kalau dari IPA tuh kayaknya lebih mikirnya lebih gimana gitu. Kalau ini kayak lebih cocok, kalau IPS kayak terlalu banyak ngomong deh. Gitu. Nah, misalkan begitu ya, karena kan lebih sosial kan. Nah itu akan jadi suatu perhatian bagi si user. Tapi kalau dibilang itu jadi pengaruh nggak sih buat proses seleksi ke depannya, belum tentu juga. Karena ada seleksinya. Nah, HR biasanya akan menengahi di situ. Si recruiter ya. Ada tes psikologi, ada tes skill mungkin, ada interview juga kan biasa berjenjang. Di tempat kami aja sampai 4 level, sampai 4 tahap dengan HR, dengan user, dengan atasan dari user itu sendiri, bahkan sama expert interviewnya juga ada gitu. Jadi 4. Jadi kan kita cek. Kalau dia hanya sekedar membawa nama alma mater, ya kalau tempatnya nggak lolos ya sama aja bohong. Benar. Tapi biasanya sih justru kalau sama alma mater, kalau emang bosnya emang bagus dari alma mater yang sama, bisa lolos juga. Karena apa? Secara pendidikan, culture-nya udah sama, cara kerjanya tahu, pola pikirnya juga sama, kita bisa pakai. Itu tadi ya, itu salah satu kata kuncinya adalah culture itu. Culture. Makanya biasanya ngambil yang dari di tempat kerja itu kebanyakan dari kampus ini. Nanti kalau udah ganti pemimpin B. Nah, makanya tugas HR tuh memang agak-agak berat. Karena supaya menyeimbangkan kan di sini semua. Jangan sampai yang satu senengnya Justin Bieber misalkan, yang satu sukanya misalkan dulu siapalah orang Dewa 19 misalkan, kan beda gitu satu. Nah itu jadi harus yang mana, nanti malah justru malah berantem. Saya suka pop, yang satu suka rock. Nah itu tuh harus ada penengahnya tuh si HR ya. Kalau tentang rekomendasi, kan banyak tuh kerja-kerja yang orangnya titipan ya. Di sini direkomend ini nih, terus dicari lo punya kenalan ini nggak yang bisa kayak gini. Oh ada nih gitu. Itu gimana? Belum lagi titipan kalau misalnya dia adalah anaknya siapa, ponakannya siapa, kan banyak tuh yang begitu-begitu. Itu gimana Mas? Baik, saya jawab satu nih. Ada dua hal yang berbeda juga nih soalnya. Kalau rekomendasi itu dalam artian bahwa memang dia punya kapabilitas yang oke, atau skill yang memang bagus dan kita rekomendasikan, itu oke lah. Kita pakai kan. Misalkan saya lagi nyari penyiar nih yang oke gitu. Terus saya kenal nih, saya kemarin pernah acara podcast sama Transvision sama Mas Akmal, Mas Sandi. Udah orang ini aja yang saya rekomendasikan. Ya itu masuk akal gitu. Karena sesuai dengan kapasitasnya dia sebagai expertise dia di bidang penyiaran misalnya. Tapi kalau misalnya bicara masalah tadi titipan, dalam artian dia anaknya bos atau siapa, ya kita juga nggak bisa menutup mata dong. Yang punya perusahaan siapa? Bos kan? Nah kita akan coba lakukan salah satu cara kita adalah ya kita tetap lakukan tes. Kalau memang bagus kita bilang bagus. Kan keputusan tetap ada di akhir kan nanti. Fair kita bilang. Tapi kalau memang kita nggak bagus kita juga kan bilang. Tapi kita nggak mungkin bilang Pak anaknya nggak bagus kan nggak gitu juga kan gitu. Tapi kita akan bilang bahwa Pak mungkin untuk posisi ini tidak sesuai. Kalau misalkan anak Bapak mau dikasih ke tempat yang lain gimana? Karena menurut kami cocoknya di sini gitu. Tapi sebelum kita ngomong ke bapaknya kita ngomong ke anaknya dulu dong. Biar kalau di rumah dia kan komunikasi nih. Tapi kalau dia kaget, nak katanya kamu nggak cocok nak gitu. Wah masa sih kan berantem kita juga yang salah gitu. Jadi kita kasih tahu karena kita intinya apa? Ya semua orang punya kapasitas dan kompetensi yang memang beda-beda lah. Dan tapi ya potensi bagus. Setidaknya dia kalau punya rekomendasi dan kenalan setidaknya udah satu langkah di depan nih. Udah ngalahin ribuan CV yang belum masuk kan. Jadi kita bicara masalah networking. Itu sangat penting sekali. Jadi Mas Awal dan Mas Andi kalau misalkan memang punya trik yang bagus ya itu
punyalah kenalan seorang HR di suatu perusahaan tertentu. Wah, Itu lebih gampang. Kita sudah punya sekarang. Oh, kita Ya, susah ya. gitu. Ayo kita gabung ke pertambangan. Kartu nama. Ya karena gitu, karena rekomendasi itu sangat bagus sekali. Karena secara lisan kita udah tahu cara kerja kan. Kita udah pernah lihat orang itu kerja bagaimana dan juga bagaimana cara dia kerja. Ya tadi kita bicara attitude. Itu dia kenal. Nah, itu lebih enak ketimbang orang yang dari CV kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Mungkin begitu di CV, wah bagus banget nih, begitu ketemu gitu kan bisa aja kan. Nah, kalau udah rekomendasi kan lebih enak. Biasanya sih memang hampir 80 sampai 90% rekomendasi itu karena rekomendasi. Biasanya begitu. Betul. Makanya networking itu sangat penting, Mas. Iya benar. Kerjaan itu memang datangnya dari temen ya. Iya. Gitu. Jadi Jadi harus kalau pintar. punya temen dulu satu angkatan yang sering kerja di HR ya temenin lah gitu. Kalau dia ngajakin siapa tahu besok jadi direktur HR kan. Amin. Ke bawah gitu. Berarti boleh dibilang HR ini kan sering ngobrol dan ketemu dengan banyak orang. Ya. Satu sisi berarti kemampuan untuk melihat psikologi orang juga penting sekali di sini ya. Untuk HR ya. Ya. Tapi gini, HR kan bukan paranormal ya. Kita Iya, juga manusia biasa gitu. Jadi prediksi kita ya. nggak usah prediksi. Kamu cocok kerja di darat, air udara kan nggak juga kayak gitu ya. Gitu. Tapi kita kan juga punya tools yang kita pakai. Walaupun ya secara akurasinya mungkin ada yang sampai hanya 60%, 70% atau 90%. Bahkan interview pun kadang-kadang cuma 90%, 80% gitu. Nah, jadi memang semua itu akan melengkapi. Gitu. Makanya kenapa dibilang bahwa nih HR-nya bagus nih, bisa memilih orang yang tepat. Ya bukan karena dianya sebenarnya, tapi karena cara yang dia pakai. Gitu. Pertama dengan proses rekomendasi yang cukup baik misalkan, atau dia dapat dari memang talent source yang cukup bagus. Misalnya dari kampus-kampus yang bagus, yang memang dari hasil orang pintar misalkan gitu ya, atau orang-orang yang pernah melakukan achievement yang cukup bagus di dunia di luar sana. Itu talent source juga kan bisa kita ambil. Atau yang ketiga dari proses seleksi interviewnya tadi, dia pede dan dia juga ngerti perusahaannya seperti apa. Karena banyak sekali teman-teman kita yang begitu datang ke perusahaan, kita tanya, Mas kamu tahu kita perusahaan apa? Enggak Pak. Coba kalau teman Mas jadi HR terus mau ngapain males gitu? juga. Iya. Terus pernah saya juga pernah gitu. Ada orang mau ngelamar ke radio. Ada orang mau ngelamar ke radio. Ini kan mirip kan? Ada orang ngelamar ke radio, terus kita simpel mananya. Berarti coba program kita apa aja? Suka dengerin radio kita? Nggak pernah. Nah, nggak tahu apa-apa. Ngelamar ke radio sih berarti gitu. Ada di sini. Itu bahaya sih sebenarnya. Makanya strateginya saya sarankan buat teman-teman yang memang dipanggil ke perusahaan yang memang tidak tahu. Ya karena namanya coba-coba sih ada ya kita ngelamar. Tahu kepanggil gitu ya. Ya coba cari tahu dulu lah sebelum datang ke tempat lokasi. Bahkan kalau trik saya waktu dulu itu datang ke perusahaan setengah jam atau 1 jam sebelum, ngobrol dengan resepsionis, dengan OB, dengan messenger, atau dengan orang yang lewat, atau dengan tamu-tamu yang datang sama-sama. Ini tips sama tuh penting. saingan kan, ngobrol lah. Dia punya apa sih? Oh dia kelebihan ini. Oh dia punya apa? Kita pura-pura ngobrol, paling kita tahu dia ahli di sini dari sini. Oh nanti saya akan sampaikan adalah saya berbeda nih dari yang lain. Ini itu tips paling penting ketika melamar pekerjaan. Triknya nih. Karena memang kadang nggak kepikiran ya. Udah keburu tegang dulu biasanya. Udah tangannya basah kalau salaman sama HRD-nya gitu. Untung sekarang nggak boleh salaman kan. Cukup dengan tangan seperti ini. Kalau dulu udah sampai keringetan. Tapi Mas kita boleh nggak sih nanya kayak misalnya kita udah interview sampai ke tahap tertentu, terus nggak tahu ya ada yang akhirnya nggak keterima. Kita boleh nggak sih tanya balik kenapa ya kita nggak terima? Alasannya? Boleh sekali. Beberapa perusahaan, beberapa HR ya, saya nggak ngomong perusahaan ya, itu bisa boleh nanya. Anggaplah kan biasa kita gini kan standar kita ngomong gini. Oke, terima kasih atas kehadiran Mas atau Mbak di acara kegiatan interview hari ini. Nanti tunggu kabar dari kami 2 minggu setelah hari ini ya. Gitu. Kalau misalkan memang oke, kamu akan ditelepon nih sebelum 2 minggu. Tapi kalau memang nggak oke, nggak usah ditungguin. Gitu kan 2 minggu nggak berjodoh. Nah kadang-kadang orang juga sempat masih penasaran kan. Ini oke nggak sih, saya udah 2 minggu nih gitu. Tapi kok nggak dipanggil juga. Padahal kita udah disclaimer nih sebelumnya. Kalau udah 2 minggu lewat berarti nggak oke. Gitu. Tapi kan kita pengen tahu itu boleh sebenarnya. Nggak apa-apa, ya itu sah-sah aja. Dan kita juga kalau misalkan HR yang baik pasti akan bilang, sorry Pak, Bu, nggak oke karena ini gitu. Bahkan beberapa proses kita melakukan email bahwa terima kasih sudah melakukan interview tempat kita dan hasilnya adalah Anda belum terpilih tapi akan masuk dalam talent pool. Itu ada yang seperti itu. Gitu. Biasanya sih kita lakukan. Jadi supaya teman-teman nggak penasaran. Nggak nunggu ini dapat apa enggak sih. Tapi ada gitu. Juga ditunggu, dikiranya sudah nggak lolos, nggak tahu 6 bulan kemudian panggil lagi. Ternyata lolos. Tapi setelah 6 bulan. Ternyata mungkin pada waktu itu belum ada orang yang resign, belum ada yang bisa diisi, tapi begitu 6 bulan kemudian ada posisi kosong, baru dipanggil lagi, itu ada. Nah, kalau misalnya lagi interview kan suka
ditanya balik tuh kamu ada pertanyaan, itu kita bisa boleh bertanya sebatas apa berarti? Sejauh apa? Sebenarnya sih bebas ya. Apa aja? Apa aja gitu. Dan itu sebenarnya untuk mencairkan suasana juga di akhir. Kalau di awal tadi kita nanya, biasanya kan kalau orang rekruter kan nanya gimana cuaca hari ini, misalnya gitulah ya, basa-basinya supaya apa nyaman kan. Nah begitu di akhir ya kita ingin menunjukkan bahwa si kita nih sebagai orang yang lamar ada tertarik dengan perusahaan, yaitu dengan nanya biasanya. Kadang-kadang kalau dia nggak nanya, oh berarti dia antara dia udah paham sama dia nggak tertarik nih sama perusahaan kita gitu. Tapi kalau dia dengan nanya, walaupun cuma basa-basi gitu ya, kita kan jadi seneng. Oh dia ada dengerin nih ternyata tadi penjelasan dari saya gitu. Nah itu ketertarikannya akan kita uji di situ. Sampai di mana dia ketertarikannya. Kalau memang dia tertarik banget, dia kan kelihatan kan, tanya macam-macam gitu. Ya kita kalau memang nggak mau jawab juga kita boleh juga. Maaf yang itu belum bisa saya jawab. Mungkin nanti akan saya jawab. Iya Pak, jadi saya gajinya bakal berapa di sini Pak? Karena kan kalau saya mau duduk di sebelah sana boleh nggak Pak ya? Ada yang naik gaji di awal juga ada pasti. Boleh. Boleh. Tapi kan saya boleh nggak jawab juga kan? Gitu kan? Saya meja kerjanya pakai yang bulat boleh nggak Pak? Yang lingkaran bentuknya jangan yang kotak. Ini sebelum kita menutup ini terakhir nih pertanyaan sering muncul ya ketika lo udah bekerja sebagai profesional, lebih senang yang mana nih Mas, bekerja sebagai orang yang ikutin job desk aja yang udah ada jadi aman-aman aja kan, atau ada orang yang tipikalnya suka nabrak-nabrak karena pengen ada kemajuan tapi akhirnya jadi komunikasinya nggak baik? Ini sebagai pribadi yang profesional atau pandangan perusahaan terhadap ini. Oke, gini. Kalau yang sekarang ini kalau dulu mungkin paradigmanya orang bilang bahwa kalau mempunyai satu skill lebih baik diasah sampai lancip gitu ya. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Sekarang kalau yang kamu punya skill bisa kemana-mana karena dunia sekarang kan sudah ya mengglobal, digitalisasi, terlalu banyaknya informasi yang kita dapatkan dan juga apalagi dari pandemi ini kan juga kita akan harus banyak kreatif. Nah kalau bicara masalah profesionalisme ya seharusnya semua skill kalau emang punya itu dikuasai. Jadi jangan cuma asal saya tertarik presentasi skill nih buat membantu kemampuan saya dalam melakukan presentasi. Oke, ya udah diasah di situ. Tapi saya pengen nambah juga nih komunikasinya. Ya udah belajar komunikasi, asah di situ gitu. Jadi itu akan melengkapi. Bukan malah hanya sebatas ilmu-ilmu yang nggak selesai di otak kita. Nah, kalau dibilang nabrak-nabrak tadi sebenarnya kalau lihat ya zaman sekarang bisa aja ya kita dibutuhkan. Kayak di HR sekarang di tempat saya harus belajar masalah digital. Yang nggak ngerti digital harus belajar digital. Yang nggak ngerti masalah data analitik harus belajar data analitik. Karena sudah bergeser nih dunia sekarang, dunia kerja. Jadi mau nggak mau teman-teman harus banyak belajar. Bahkan atasan saya sendiri dalam perusahaan beberapa ya nggak soal perusahaan aja, mungkin perusahaan lain juga sama gitu ya, mendorong karyawannya untuk melakukan pembelajaran di luar hal yang mungkin sekarang sudah menjadi pakemnya. HR dulu berpikir harus orang sosial, harus orang apalagi itu orang psikologi misalkan. Ternyata di beberapa perusahaan sudah macam-macam, ada orang IT, ada orang kontak sama, ada orang tambang, ada orang geologi misalkan di situ. Jadi udah bermacam. Nah, itu malah kepake jadinya, akan lebih kaya di situ kan. Kalau kita lagi bikin satu platform atau sistem, ada banyak kepala yang mengatakan bahwa secara sosial begini nih. Oh, secara praktik di lapangan orang geologi nggak kayak gini nih. Kalau kamu dipakai orang geologi, platform ini akan kepake. Nah, itu kan jadi masukan. Nah, itu akan kepake. Jadi memang menjadi profesional itu penting, tapi ya harus sesuai dengan apa yang kita tuju. Jangan sampai perusahaan juga merasa ini karyawanku aneh-aneh semua ya, satu bidang tapi bisa di semua hal gitu. Ya nggak apa-apa, toh nanti ujung-ujungnya kan bisa dipindahkan ke tempat yang kamu lebih suka tadi, passion lagi kan ngomongnya. Gitu. Dibandingkan yang cuma nurut-nurut doang, ikutin apa yang pakem yang sudah ada, go with the flow, lebih baik yang memang bisa bekerja dengan yang lain, profesional yang hal yang lain juga lebih banyak ilmunya nantinya ya. Oke. Menarik sih. Menarik ya. Jadi kita jangan jago satu bidang aja. Ya, kita harus minta lagi nih. Kita bisa apa lagi nih, Mbak? Gitu ya. Ini yang sebagai penutupnya ini tambahan kalau mungkin Mas ada maksudnya sebagai satu poin aja di masa sekarang seperti sekarang ini pandemi yang namanya PHK dan juga kehilangan pekerjaan. Sekarang fresh graduate juga nyari kerjaan nggak gampang gitu. Kalau ada satu poin yang bisa diingat dari bawa pulang sama Sobat Seru yang nonton, apa kira-kira Mas? Kalau saya sih satu kalimat aja, lihat peluang dan juga banyak belajar. Lihat peluang dan banyak belajar. Karena sekarang sudah banyak, saya bilang tadi, training udah gratis. Prakerja itu bukan buat training. Iya, juga banyak ya. Kan buka YouTube juga bisa belajar kan. Betul. Banyak. Jadi nggak perlu harus dari institusi yang formal, kayak itu belajar. Peluangnya apa? Belajar di situ.
banyak itu karena kita nggak tahu kan kita besok mau jadi apa kalau misalkan tiba-tiba ternyata kita jadi direktur atau semuanya kan gitu. Atau CEO atau owner dari satu perusahaan. Betul. Jadi pintar lihat peluang dan mau terus belajar. Apalagi sekarang semuanya sudah terbuka ya, kita bisa belajar dari manapun dan bisa bikin apapun sebenarnya tergantung kitanya sendiri. Siap, terima kasih banyak Mas Adit udah ngobrol-ngobrol. Luar biasa nih. Ya, ini luar biasa banget. Banyak banget sebenarnya tadi kalau Sobat Seru dengerin, kalau perlu nanti juga bisa dengerin lagi di podcastnya Ngobras ada. Ya, dan juga bisa di Transvision Official juga dicek aja, juga ada di YouTube kita. Betul. Tadi ada banyak banget sebenarnya, ada poin-poin yang kita nggak bisa rangkum semuanya sih. Betul. Cuman itu bener-bener kayak kalau didalemin lagi, tipsnya tuh kayak gini, triknya tuh kayak gini. Ini kalau dibuat satu seminar mahal nih. Wah, bener-bener. Iya kan? Bener-bener setuju. Jadi dengan lu cuma bisa nonton dari Transvision Official itu udah sangat-sangat menolong ya. Sekali lagi terima kasih Mas Aditya Subagianto, HR of Sinarmas Mining. Sukses terus Mas. Terima kasih. Di lain kesempatan kita ketemu dan ngobrol lagi ya. Siap. Thank you juga Sobat Seru yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di jam 4 sore nanti pastinya barengan Sandi dan Tubagus Akmal. Kita pamit ya. Bye. Dari jam 4 ya. Ada lagi nanti. Ada lagi Jam 4 nanti jam 4.